Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, untuk kali ini kita belajar IPA Biologi. Ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas sistem reproduksi pada manusia, maka pada kali ini kita akan membahas KD yang kedua, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, sebenarnya ini materi yang sangat menarik, ya, baik reproduksi pada manusia maupun pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, pada pewarisan sifat makhluk hidup ini, tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran ini sendiri, siswa dapat memperdalam ide-ide penerapan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup yang disajikan dalam bentuk kumpulan tugas individu secara daring. Pada KD ini yang mau kita bahas adalah konsep pewarisan sifat ini yang nanti mencakup istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Ini kita bahas pertemuan hari ini. Kemudian ada proses pewarisan sifat. Nah, proses pewarisan sifat ini dibagi menjadi 3. Ada monohibrida dominan pada pertemuan yang kedua. Ada monohibrida intermediate pada pertemuan yang ketiga. Ada bihibrida pada pertemuan keempat. Dan ada pewarisan sifat pada manusia, yaitu kita bahas pada pertemuan kelima. Setelah selesai, kita akan adakan ulangan harian. Baiklah anak-anak, ini gambaran tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Di sini ada DNA, ya, ini materi genetik, ya. Kemudian ini gambar pewarisan gen dari induk ke anak. Kemudian yang di sini adalah Bapak Gregor John Mendel. Ini diangkat sebagai Bapak Genetika karena dari hasil penemuan-penemuannya itu dipakai dalam pewarisan sifat. Genetika sebenarnya adalah cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, disebut dengan hereditas. Nah, kita mulai istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Anak-anak, saya ingatkan bahwa kalau kalian ingin mahir dalam membahas proses pewarisan sifat, ya, atau persilangan, maka kamu harus paham dulu dengan istilah-istilahnya dalam pewarisan sifat. Sehingga betul-betul kalian perhatikan, kalau di sini mahir, di sini kamu kuasai, maka kalian akan menguasai proses pewarisan sifat. Istilah dalam pewarisan sifat antara lain ada kromosom. Ini faktor pembawa sifat keturunan pada makhluk hidup. Nah, kromosom ini terdapat di dalam kromosom itu terdapat gen. Ya. Nah, gen itu apa? Gen itu faktor penentu sifat pada makhluk hidup. Jadi yang menentukan sifat makhluk hidup itu gen. Nah, gen ada di dalam kromosom. Itu. Nah, gen dan kromosom ini terdapat di dalam inti sel. Ya. Nah, ini berdasarkan kesepakatan internasional, gen dilambangkan dengan huruf. Bila menggunakan huruf besar, menunjukkan gen tersebut bersifat dominan atau sifat yang kuat. Ya. Dan bila menggunakan huruf kecil, menunjukkan gen tersebut bersifat resesif atau sifat yang lemah. Kita lanjut dengan genotif. Genotif itu sifat yang tidak tampak dari luar. Jadi kita tidak tahu. Mengapa? Karena merupakan susunan gen pada makhluk hidup. Jadi gen kita tidak tahu adanya di dalam
inti sel gitu ya. Nah, genotif ini perhatikan cara penulisannya menggunakan huruf yang berpasangan. Jadi dia bersifat diploid atau 2N ini. Dan pasangan hurufnya harus sejenis. Contoh, ini. Ini cara membacanya, besar kecilnya huruf disebutkan. Jadi, A besar, A besar. A kecil, A kecil. A besar, A kecil. Itu cara membacanya. Kalau A besar, genotif ini bersifat homosigot. Mengapa dikatakan homo? Karena sama besarnya. Ditambahi kata dominan, mengapa? Karena tadi huruf besar menunjukkan sifat yang dominan. Gitu. Sedangkan A kecil, ini bersifat homosigot. Karena sama kecilnya. Ditambahi kata resesif, karena tadi huruf kecil menunjukkan gen tersebut bersifat resesif. Gitu. Boleh juga A besar dengan A kecil. Nah, karena tidak sama besar kecil, ini dominan, ini resesif, maka dikatakan bersifat heterosigot. Hetero itu kan berbeda, gitu ya. Jadi genotif penulisannya menggunakan huruf yang berpasangan, pasangan hurufnya harus sejenis. Boleh besar semua, boleh kecil semua, boleh besar kecil, gitu. Paham ya, anak-anak? Berikutnya ada fenotif. Nah, fenotif itu sifat yang tampak dari luar. Jadi kita bisa mengamati dengan menggunakan indera. Nah, fenotif itu merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Ya. Nah, fenotip merupakan perpaduan antara genotif dengan lingkungan. Jadi lingkungan di sini berpengaruh terhadap penampakan. Ya. Contoh, ini bentuk, ukuran, warna, rasa, aroma, tekstur. Ini termasuk fenotip. Kita bisa amati dengan indera. Nah, contoh ya, tanaman puring kalau ditanam pada lingkungan yang panas, maka daunnya itu akan menampakkan fenotip yang bermacam-macam. Ada kuning, ada oranye, ada semu keunguan, begitu. Tapi kalau dia ditanam pada tempat yang teduh, maka daunnya hanya nampak hijau saja. Nah, itu fenotip merupakan perpaduan antara genotif dengan lingkungan. Jadi lingkungan ada pengaruhnya. Berikutnya, sifat dominan. Ini tadi, sifat yang kuat, yang menang. Jadi menguasai. Apa indikatornya? Dia lebih banyak muncul, lebih sering muncul. Ya. Tuh. Kalau sifat resesif, ini sifat yang kalah atau lemah atau dikuasai. Indikatornya dia lebih sedikit muncul, bahkan tidak muncul sama sekali. Jadi di lingkungan yang sifatnya lebih banyak muncul, berarti dia dikatakan sifat dominan. Kalau yang sedikit muncul, bahkan tidak muncul, berarti dia sifat resesif. Nah, berikutnya ada sifat intermediate. Nah, intermediate ini sama-sama kuatnya, ya. Jadi dari induk jantan itu muncul, dari induk betina itu muncul juga. Sehingga fenotipnya merupakan gabungan sifat dari kedua induknya. Contoh, kucing berambut hitam ya dikawinkan dengan kucing berambut putih, menghasilkan anak kucing berambut abu-abu. Abu-abu ini muncul karena gabungan dari warna hitam dan warna putih. Contoh lagi, mawar merah dikawinkan dengan mawar putih. Nanti anaknya adalah mawar merah muda. Nah, merah muda muncul itu karena gabungan dari warna merah dan dari warna putih. Itu sifat intermediate. Kita lanjut, ada lokus. Lokus itu tempatnya gen pada kromosom. Jadi pada kromosom tadi, di situ ada tempat-tempatnya gen. Kalau alela itu pasangan gen. Jadi contohnya tadi A besar, A besar. A kecil, A kecil. A besar, A kecil itu pasangannya. Berikutnya ada parental. Disingkat dengan P besar. Ini induk
yang melakukan perkawinan. Ada filial disingkat dengan F besar. Ini anak hasil perkawinan. Keturunan atau generasi pertama disingkat dengan F1, kalau generasi kedua disingkat dengan F2. Anak-anak untuk di tingkat SMP biasanya soal itu ditanya sampai F2. Jangan bingung, ini saya buat ilustrasi, misalnya saya, Bu Bibi, ini menikah dengan Pak Lukman, memiliki 3 anak. Anak pertama perempuan namanya Suroya, anak kedua laki-laki namanya Habibi, anak ketiga laki-laki juga namanya Arya. Gitu ya. Nah, F2 adalah cucu saya, jadi cucu dari P1 gitu. Sehingga kalau dalam persilangan ditanya F2, maka F1 ini harus saya nikahkan dulu. Jadi Suroya saya nikahkan, Habibi saya nikahkan, Arya saya nikahkan, sehingga dia punya keturunan. Nah, keturunan F1 itu disebut F2. Nah, F2 ini disebut dengan cucu dari P1. Ya. Untuk tanaman maupun hewan, F1 dikawinkan sama F1 itu boleh. Ya. Jadi kucing beranak, anaknya 2, laki-laki dan jantan dan betina, ya, gitu. Nah, setelah dewasa dia kawin boleh gitu. Jadi antar F1 boleh dikawinkan kalau hewan atau tumbuhan. Tapi kalau manusia tidak boleh, ya gitu. Berikutnya galur murni. Ini perkawinan dengan sifat yang sama. Jadi misalnya kucing berambut hitam dikawinkan dengan kucing berambut hitam. Anaknya ya kucing berambut hitam. Mawar merah dikawinkan dengan mawar merah. Maka anaknya juga mawar merah. Ini disebut dengan galur murni. Anak-anak, untuk kucing ini tidak bulu pakai istilahnya, tapi rambut. Karena apa? Karena kucing ini termasuk mamalia. Penutup tubuhnya adalah rambut, bukan bulu. Itu ya. Lanjut, ada hibridisasi atau disebut perkawinan silang, disingkat dengan persilangan. Ini perkawinan dengan sifat beda. Contohnya tadi kucing jantan berambut hitam dikawinkan dengan kucing betina berambut putih. Sifat bedanya apa? Warna rambut. Contoh lagi tadi mawar merah saya kawinkan dengan mawar putih. Sifat bedanya adalah warna bunga. Berikutnya ada hibrid. Ya, ini saya Indonesiakan cara membacanya hibrid ya. Itu anak hasil persilangan gitu. Lanjut ada backcross. Ya, ini persilangan antara F1 dari anak keturunan F1 dengan induk yang dominan. Ya, boleh ini karena tumbuhan atau hewan. Kalau test cross ini persilangan antara F1 dengan induk yang resesif. Ini hanya pada tumbuhan dan hewan, manusia tidak boleh gitu ya. Tuh. Berikutnya, sebenarnya untuk persilangan atau hibridisasi tadi, pada tingkat SMP yang kita bahas nanti adalah monohibridisasi, persilangan dengan satu sifat beda, ya, dan dihibridisasi, persilangan dengan 2 sifat beda. Kalau satu sifat beda tadi misalnya kucing berambut hitam dikawinkan dengan kucing berambut putih. Hanya sifat warna rambut saja. Ya, itu perkawinan dengan satu sifat beda atau monohibridisasi gitu. Tapi kalau 2 sifat beda dihibridisasi, contohnya kucing berambut hitam ekor panjang dikawinkan dengan kucing berambut putih ekor pendek. Sifat bedanya ada 2, yaitu warna rambut dan ukuran ekor. Gitu ya, itu 2 sifat beda. Nanti kita pelajari. Berikutnya ada gamet. Gamet itu namanya sel kelamin. Cara penulisannya menggunakan huruf yang tidak berpasangan. Anak-anak jangan bingung dengan genotip ya.
Kalau gamet, ini penulisannya menggunakan huruf yang tidak berpasangan atau bersifat haploid. Mengapa? Karena masih ingat ya, dalam pembentukan sel kelamin atau gamet itu melalui proses meiosis sehingga dihasilkan sel anak yang sifatnya haploid atau N ya gitu. Jadi tidak berpasangan. Nah, jumlahnya setengah dari genotif. Jadi jumlahnya setengahnya dari genotif. Jangan keliru dengan genotif ya, gamet dengan genotif beda. Kalau genotif tadi susunan gen pada makhluk hidup, dia mesti hurufnya berpasangan, tapi kalau gamet hurufnya tidak berpasangan. Gitu. Nah, ini rumus mencari gamet, ada 2 pangkat N kecil, di mana N kecil jumlah genotif yang bersifat heterozigot. Ingat, heterozigot itu hurufnya besar kecil gitu ya. Contoh di sini, genotif A besar, jadi bacanya huruf besarnya diikutkan A besar, gametnya A besar. Dari mana A besar saja gametnya? Silakan lihat. Genotif A besar, ini tidak ada yang heterozigot. Dia bersifat homozigot dominan. Karena tidak ada yang hetero, maka kalau dimasukkan dalam rumus 2 pangkat 0. 0 ini karena dia tidak ada yang hetero. Sama dengan 1, yaitu A besar saja. Nah, hal ini sesuai dengan hukum Mendel 1. Mengapa Mendel? Karena tadi Bapak Mendel itu yang menemukan begitu ya. Sesuai dengan hukum Mendel 1, gen-gen yang berpasangan ya pada genotif, ini kan gen berpasangan, ada genotif. Ini ya A besar. Nah, pada saat membentuk gamet, gen tersebut akan memisah dari pasangannya. Jadi kalau A besar ini, dia akan berpisah menjadi A besar dan A besar. Karena sama, maka ditulis satu saja, yaitu A besar saja. Gitu ya. Lanjut, contoh berikutnya. Genotif A kecil, gametnya hanya 1 A kecil saja. Keterangannya sama, karena dia homozigot, tidak ada yang hetero. Nah, ini perhatikan contoh ketiga. Genotif A besar A kecil, dia bersifat heterozigot. Ya, gametnya itu ada 2, yaitu A besar dan A kecil. Ini ya. Dari mana? A besar A kecil ini bersifat heterozigot. Yang hetero adalah 1 pasang ini. Ya. Sehingga kalau dimasukkan rumus 2 pangkat 1 sama dengan 2, yaitu A besar dan A kecil. Atau kalau dirunut dari hukum Mendel, maka A besar A kecil ini akan berpisah dari pasangannya pada saat bentuk gamet jadi A besar dan A kecil. Sehingga gametnya ada 2, yaitu A besar dan A kecil gitu. Berikutnya ada, ini kalau satu sifat beda anak-anak perhatikan. Jadi hurufnya hanya 1 macam. Ya, misalnya A gitu. Tapi kalau nanti ada genotif yang hurufnya 2 macam, ini A dengan B. Maka ini dikatakan persilangan 2 sifat beda atau dihibridisasi begitu. Ya. Contohnya A besar, B besar. Gametnya hanya 1, yaitu A besar, B besar. Loh, ini kok berpasangan, Bu? Tidak, ini tidak berpasangan. Ya, ini gamet, misalnya tadi kucing berambut hitam ekor panjang tadi ya. Ini menunjukkan warna rambut, yang ini menunjukkan, yang A besar itu menunjukkan warna rambut, yang B besar menunjukkan ukuran ekor panjang tadi gitu. Nah, genotif A besar, B besar. Ini tidak ada yang hetero. Sehingga 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, atau kita urut satu persatu. A besar. Ini gametnya kan A besar saja. B besar, gametnya kan B besar saja. Maka gamet A besar digandeng dengan B besar sehingga nanti menjadi A besar, B besar gitu. Selanjutnya, contoh kelima. Ini sama dengan tadi, nggak ada yang hetero, semuanya homo. Tapi menggunakan huruf kecil, berarti ini semua resesif. Ya, gitu.
Ini ada kesalahan anak-anak ini ngetiknya ini ya. Ini jadi ini ada kesalahan ngetiknya ini A kecil, B kecil, B kecil, gametnya hanya satu A kecil, B kecil. Ya. Jadi A kecil ikut gametnya A kecil, B kecil, G kecil, gametnya B kecil. Sehingga A kecil berpasangan dengan B kecil, gametnya jadi A kecil, B kecil. Ini 2 pangkat 0. Ya, ini salah ini. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini genotif nomor 6, contohnya A besar A kecil, B besar B besar. Gametnya ada 2. Mengapa 2? Ini hetero satu pasang, ini homo. Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ya. Secara mudahnya A besar A kecil ini jadi 2, A besar dan A kecil, B besar ini jadi 1 gametnya. Sehingga A besar berpasangan dengan B besar jadi A besar B besar dan A kecil berpasangan dengan B besar menjadi A kecil B besar. Ini contoh ke-7. Ini agak sulit ini anak-anak, perhatikan. Genotif A besar A kecil B besar B kecil ini heterosigot sempurna ini. Jadi A besar A kecil ini heterosigot, B besar B kecil ini juga heterosigot. Sehingga ada 2 pasang yang heterosigot. Maka dimasukkan ke rumus 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, atau begini, A besar berpasangan dengan B besar. Jadi A besar B besar itu A besar berpasangan dengan B kecil, jadi A besar B kecil. Berikutnya kalau A besar sudah, ganti yang A kecil berpasangan dengan B besar, jadi A kecil B besar, dan A kecil berpasangan dengan B kecil, menjadi A kecil B kecil. Nih. Nah, berikutnya kita bahas hukum Mendel 2. Ya, perhatikan. Hukum Mendel 2 bunyinya gen-gen yang tidak berpasangan, yaitu pada gamet, pada saat fertilisasi atau pembuahan, gen tersebut akan berpasangan secara acak. Ya, gitu. Jadi kalau hukum Mendel 1 terjadi pada saat pembentukan gamet, kalau hukum Mendel 2 terjadi pada saat fertilisasi. Ini contoh ilustrasinya. Ini sudah saya bahas pada saat sistem reproduksi ya, KD sistem reproduksi. Perhatikan, laki-laki ini ya, ikonnya kromosom yang menentukan jenis kelamin laki-laki adalah XY. Ya. Nah, pada saat laki-laki itu membentuk sperma, berarti kan pembentukan gamet melalui meiosis, ini XY akan berpisah dari pasangannya. Jadi X dan Y. Karena X dan Y itu berbeda, maka harus ditulis dua-duanya gitu. Nah, ini hukum Mendel 1. Jadi gen yang berpasangan pada saat membentuk gamet berpisah dari pasangannya. Gitu. Nah, berikutnya kalau yang perempuan. Ya, kromosom yang menentukan jenis kelamin perempuan atau wanita adalah XX, ya, XX. Pada saat wanita membentuk ovum, pasangan XX ini memisah. Jadi X dan X gitu. X dan X. Ya. Karena sama, ditulis satu saja. X saja gitu. Sehingga pada saat fertilisasi ini sperma yang membawa kromosom Y, misalnya membuahi X, maka menjadi anak laki-laki XY ini. Bisa saja ini sperma yang membawa kromosom kelamin X membuahi ovum yang membawa X, jadi anak yang terbentuk adalah perempuan. Nah, ini acak. Sperma yang X apa yang Y yang membuahi kromosom X itu. Ya, gitu. Itu acak. Itu hukum Mendel 2. Tuh. Berikutnya anak-anak sekilas info, ini kromosom ya yang terdapat di dalam inti sel.
Ya, di dalam kromosom ini terdapat gen. Jadi ini ada DNA, materi genetiknya, ada sentromernya, ini lengannya, gitu. Ya. Berikutnya ini macam-macam bentuk kromosom. Ya, ada lengan, ini ada sentromernya. Gitu. Berikutnya ada tipe kromosom. Ini kromosom sel tubuh atau disebut autosom dan kromosom sel kelamin atau kromosom. Setiap makhluk hidup itu jumlah kromosomnya tidak sama. Tetapi kalau satu jenis kromosom ya harus bersifat satu jenis makhluk hidup maksud saya kromosomnya harus stabil, tetap. Misalnya manusia 23 pasang. Ya terus dari generasi ke generasi harus 23 pasang gitu. Kalau kurang akan menunjukkan abnormalitas, kalau lebih juga menunjukkan abnormalitas. Nah, ini sudah saya terangkan tadi. Jadi manusia itu memiliki 23 pasang kromosom atau disebut 46 buah. Dari 23 pasang kromosom ini, 22 pasang menentukan ciri fisik atau disebut kromosom autosom tadi, ya. Yang satu pasang menentukan jenis kelamin atau disebut gonosom. Ini sudah saya bahas pada saat membahas sistem reproduksi manusia. Lanjut. Sekian anak-anak, mudah ya kalau kalian ada yang belum paham, silakan tanya, boleh japri ke Bu Bibi, akan saya jawab begitu. Kemudian untuk hari ini tidak ada tugas ya. Kamu tulis kembali saja materinya, tidak perlu dijabrikan ke Bu Bibi begitu. Sekian, selamat belajar di rumah ya. Semoga sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.